Salam, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi bersama channel saya Bening. Ya, kemarin di 83, hari ini di 81, drop lagi dia ya. Ya, begitulah dia market. Ya, seperti saya bilang, sebenarnya lihat ini, hari ini, Jumat ini, itu di senatnya itu, kalau mereka bilang bisa nggak billnya pas di senat ini kan, justru kalau saya bukan billnya bisa pas, nggak bisa lewat, nggak di senat ini. Justru kalau saya bilang mampu nggak senator-senator Demokrat blok bill ini, mampu nggak si Chuck Schumer mau shutdown pemerintahan ini, ya. Under Trump, di bawah Trump, mereka ini memang niatnya mereka mau shutdown. Jadi, nah, mampu nggak mereka mau lakukan itu malam ini? Ya lihat vote-nya gimana nanti. Karena kemarin itu di Kongres menang tipis, ya. Di Kongres itu di ininya voting. Waktu hari Selasa kemarin, itu menang tipis Republikan 217 dengan 213. Ya. Dan cuma dari Demokrat ada satu yang vote yes gitu. Suaranya kasih yes ke Republikan. Nah, di Senat ini untuk Partai Demokrat yang pimpin ketua timnya Demokrat di Senat itu si Chuck Schumer. Si Chuck Schumer ini musuh bebuyutannya si Trump ini, ya, berbagai macam dia jegal. Si Obama, ya, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, dan di Chuck Schumer itu ada Adam Schiff, ya, itu asli musuh bebuyutan to the court. Mereka yang juga selama ini yang banyak rekayasa jebakan ke Trump atau bekas-bekas pengikut Trump dulu di periode pertama, otak mereka semua kan. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau buat saya di Jumat ini, kalau kita lihat itu yang mereka bahas, bisa nggak lewat, bisa pas nggak bill kali ini kan, di ini. Justru saya lihat bukan bisa pas atau nggak, mampu nggak si Chuck Schumer kali ini dengan orangnya, orang Partai Biru ini mau shutdown. Ya, niatnya mereka mau shutdown. Itu dia udah terang-terangan ngomongnya si Chuck Schumer. Ya, dari sebulan lalu dia udah ngomong, gua mau buat dia shutdown. Ya, saya mau buat dia shutdown untuk biar kita deal ulang katanya, ya. Ya mungkin deal ulang dia mau paksa, misalnya nanti, oke, you mau gua tanda tangan, mau kami setuju, billnya pas, ya kan, Doge dibubarkan, terus USAID dipulihkan, sarang duit dia semua kan. Jadi ya malam inilah kita lihat ya gimana. Atau bisa aja tiba-tiba tidak ada ini, dibilang ditunda, ya kalau ditunda mungkin market ya sideways, ya. Tapi kalau sempet shutdown bisa aja anjlok. Tapi kalau pas market bisa agak hijau. Ya, kita lihatlah malam ini, ya. Tapi pun itu sesaat hijaunya, kondisi saat begini ya. By the way, ini saya buat video di hari Jumat ini, market cap turun 1,4%, yaitu di 2 triliun,67 billion. Volume juga udah drop di bawah 100 billion lagi, ya, drop 9,5%. Volumenya, ya mereka udah TP duluan lah, mereka juga pada nunggu malam ini gitu, ya. Di Indo ya tengah malam inilah mereka enggak loh, atau sampai besok pagi kita lihat itu dealnya di-decide, karena kemungkinan aja di situ mereka vote entah dari siang, sore, atau sampai malam di sana. Andai kata malam baru voting, berarti bisa aja antara subuh, ya, subuh atau besok pagi tuh resultnya, ya. Kita lihatlah untuk sementara ya volume udah drop,
di 91,5 billion, udah di bawah 100 billion lagi ya. Dominance 60,8. Fear and greed udah masuk balik ke extreme fear. Kemarin sebentar aja di 21 fear gitu ya. Ini udah drop balik ke 18% di extreme fear lagi. Altcoin seasonnya naik sedikit. Kemarin di 13/100, ini 14/100. Ya nggak gimana ngaruh lah. 15 sama aja, altcoin juga ke squeeze ya. Daily-nya tadi nutup di 81 ya. Nah sekarang kalau kita lihat posisi saya upload video ini, BTC di 81.934. ETH di 1887. XRP yang agak hijau dikit ya, $2.29 sekarang. BNB 582. BNB ada sedikit rumor kabar ini ya, kabarnya keluarga Trump mau ambil sahamnya ini juga, Binance gitu ya. Apakah benar atau enggak ya belum tahu gitu. Udah ada kabar beritanya. Bisa saja, tapi ini akan dua sisi. Kalau dia ambil Binance, dia akan diserang, dipikir keluarganya ini itu. Tapi saya rasa bukan itu. Trump ini dia mau ini kuasain. Kalau Binance, dia nggak bisa secara pemerintahan beli sahamnya perusahaan Binance. Pemerintah nggak bisa gitu, Amrik. Padahal dia tahu ini, dia mau buat crypto research, dia butuh exchange besar juga. Ini kan salah satu, Binance ini exchange besar gitu ya. Tapi dia nggak mau ada yang dikontrol Cina. Makanya dia mau masuk saham seperti TikTok. TikTok itu karena udah di Kongres, udah diinikan, bisa itu dia mau ambil alih TikTok, bisa pemerintah ini. Nah kalau untuk Binance kayaknya nggak bisa. Nah nggak bisa, terpaksa ya mungkin dari perusahaan keluarganya, atau juga salah satu ambisi anaknya. Tapi yang saya rasa kalau benar dia mau ini ambil saham itu, yang jelasnya dia mau ambil ini supaya tidak bisa dikontrol Cina. Itu saya lihat kalau politik caturnya. Kedua, ya cuan bagus juga secara ini kan. Cuma kalau keluarnya ini dia akan diserang. Kalau benar dia ambil, keluarganya ambil saham Binance, Partai Biru akan pakai celah ini serang dia gitu ya. Itu rumornya, keluarganya mau ambil ini. Nah sementara altcoin masih datang bulan ya. Aduh, datang bulannya agak lama juga ini altcoinnya. Ini dikasih pamper juga tembus ini merahnya. Dolar agak menguat dikit ya. Kemarin 103.5, dia nih 103.9. Tapi ya itu, dia kena data gembel turun ya, PPI turun dia. Dan juga 30 years bondnya nggak terlalu drop. Kemarin saya pikir bisa agak drop di bawah 46. Entah 44, rupanya 46 juga, nggak banyak drop. Dari 4748 drop ke 4623, bond 30 years-nya nggak terlalu ini. Yang parah stock market ya, merah padam lagi semalam. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Kemarin itu S&P atau Nasdaq yang agak hijau balik dikit, padahal ini ambles lagi gitu. Ya, saham yang ambles. Ini hari ini juga saya ada masuk SAU tadi pagi ya, di 2990 saya ambil posisi short atau sell untuk SAU ya. Ya lihatlah, ada rezeki atau ketendang. Andai kata dia hari ini SAU bisa tembus 3000, ya ketendang saya. Tapi kalau dia
koreksi hari ini, ya mudah-mudahan ada rezeki ya. Hari ini dia event di hari Jumat ini lumayan, ada Jerman CPI, terus juga beberapa lah CPI, juga ini ya, GDP juga UK ya, UK GDP-nya juga anjlok. Paling malam ini ya untuk posisi dolarnya saya rasa itu Michigan 1 years inflation sama 5 years inflation itu gimana. Itu yang mungkin yang lebih agak ngaruh ke dolar malam ini ya. Tadi ada yang tanya, kok yen bisa menguat lagi atau gimana? Ya yen sementara ya di range ini agak lemah dikit. Kemarin kan sempat ke 146 something, ini agak ini 148, hari ini pagi 1483 ya. Kemarin 147, sempat ke 146 sekian, terus di 147 sekian. Ya lihatlah. Untuk yen saat ini kalau dolarnya melemah, ya yen masih bisa agak bertahan di situ. Tapi kalau dolar bisa balik menguat, yen mungkin bisa lagi ke 150 gitu. Ya, ada yang mau datang, bilang rencana mau datang mau beli yen, padahal ya mungkin waktu itu nggak ada duit ya. Dari bulan-bulan ke waktu yen drop, saya kan udah bilang yang mau datang ke Jepang, holiday, bisa beli yen lagi murah saat itu. Ya, tapi kalau Anda bilang akhir tahun Anda mau datang, ya tunggu dulu gitu. Ya mungkin aja bisa drop. Ini agak ada sedikit, di sini juga mulai agak sedikit ini. Udah lama nggak ada yang challenge pemerintah ini ya. Ini anak-anak sekolah ada yang udah mulai garang, mulai lawan gitu. Bisa aja nanti kalau ada yang demo ya kan, yen melemah, who knows, karena udah lama di sini nggak ada demo-demo, maka diam-diam ininya pemerintahnya ngelunjak gitu ya, naikkan barang, inflasi tinggi ya. Terus ini di sini sekarang beras satu gila sekali harga beras naiknya ya. Makanya rakyat kecil udah mulai teriak gitu ya. Ya who knows, kalau Anda yang mau datang akhir tahun ya tunggu-tunggulah. Mungkin nanti kalau ada yang mulai demo pemerintah ini ya kan, bisa aja agak ini. Tapi kalau ya lihatlah kondisi sekarang, BOJ juga masih mau naikkan rate. Kalau dia naikkan rate, ya yen menguat gitu. Tapi ya itu, dia naikkan high, tergantung juga. Sekarang mereka udah demo. Kemarin dia naikkan, dia high rate, inflasi naik terus gitu. Ya. Makanya ya lihatlah. Tapi kalau Anda akhir tahun mau datang, nggak usah buru-buru. Hold dulu dana Anda, siapa tahu nanti entah bulan 5, bulan berapa, yen agak melemah ya. Yen lemah ya Anda bisa beli gitu. Jadi untuk hari ini itu sih saya rasa semua tertuju pada ini malam ini. Jadi buat mereka apakah akan bisa pas bilnya atau enggak, buat saya bukan pas atau enggak, mampukah Partai Biru yang dipimpin oleh Chuck Schumer di Senat untuk buat pemerintahan Trump shutdown. Mampu nggak? Nah, itu dia ya. Kita lihat malam ini. Kalau mampu, wah market bisa merah padam tiba-tiba. Ya. Tapi kalau perkiraan saya sih, kalaupun nggak deal hari ini, mungkin akan molor. Nanti supaya nggak gimana, kita tunda dulu, kita undur, mungkin situ ya, coba lobby lagi gitu dari Partai Republik ya, gua rasa gitu. Itu perkiraan saya. Kalau dia tunda ya bisa aja ya market entah dia hijau tipis atau sideways gitu ya.
Itu sih yang saya lihat kondisi saat ya. By the way ini loh, kemarin saya lihat pidatonya Prabowo, kayaknya ide gua cetuskan di channel gua, kayaknya didengar juga loh. Prabowo kemarin ngomong dia ada rencana alokasikan dana mau buat penjara buat koruptor di pulau kecil katanya. Itu kalau bisa yang pulaunya dikelilingi hiu katanya. Bagus sekali. Berarti ide gua didengar juga kali ya. Itu bagus sekali. Benar. Koruptor Indo udah parah sekali. Saya lihat berita tuh di mana-mana. Aduh, gasak duitnya nggak malu-malu, nggak takut. Mereka makan babi takut ya, haram mereka ya, dijilat anjing haram. Tapi uang korupsi halal, enak, dimakan anak cucu keturunannya ya. Wah, nggak takut dosa mereka, bener-bener kebangetan. Aku lihat berita-berita korupsi itu sekarang, gila-gila ya. Kalau saya sih ya pasti ini. Dana yang hilang aja ratusan triliun, puluhan triliun. Wah itu nggak usah banyak, lu 1 triliun lu buat dua pulau aja, lu buat penjara ya. Kalau saya ya, satu spesial narkoba ya. Narkoba tuh jangan digabung sebenarnya, karena narkoba kalau digabung sama napi-napi selama ini kayak di Indo, itu akan nular ke napi-napi lain yang kena koneksi ya. Nggak bisa. Buat spesial gitu. Pulau yang untuk kaum narkoba, lempar ke sana. Satu lagi pulau yang lempar juga para koruptor. Koruptor itu takut miskin, dimiskinkan. Ya, ini kalau bisa cuan-cuan army yang aktif di politik dorong gitu, ya. Disahkan undang-undang perampasan aset, miskinkan para koruptor dan campakkan ya kan ke pulau. Biar apa? Orang udah takut korupsi. Anda nggak usah hukum mati kayak Cina. Mereka takut miskin. Ya, koruptor takut miskin. Gitu. Kalau Anda miskin kan, lempar ke pulau, orang udah pada takut nanti. Karena kenapa? Selama ini koruptor enak. Ada duit, bisa sogok ini itu kan. Terus bisa keluar, makan-makan. Nah, lu lempar ke pulau, juga petugas lapas gitu yang di sana juga nggak bisa sembarangan keluar masuk di pulau. Aturlah buat aturannya yang muka. Jadi disogok pun mau kemana loh gitu ya kan. Ide bagus. Gua kemarin lihat pidatonya Pak Prabowo, saya rencana saya alokasikan dana, mungkin saya buat itu tahanan di pulau. Mantap, itu ide saya. Benar, kalau saya jadi ini ya, mau basmi koruptor di Indo tuh udah harus belum tangan besi, nggak perlu kayak Cina. Kalau Cina kan tangan besi, habis, bunuh, ya kan, tembak mati, nggak perlu, dimiskinkan dulu, ya. Nah, buat cuan army yang aktif di politik, dukung, sorong itu, DPR, kalian demo untuk supaya sahkan itu, ya kan, undang-undang perampasan aset dan miskinkan koruptor. Itu paling utama itu. Udah tuh, vonisnya bukan di penjara, kota, penjara, lempar ke pulau. Kenapa? Koruptor itu sebenarnya extraordinary crime. Karena mencederai rakyat kecil. Anda lihat, ngeri nggak semua dia korupsi? Pupuk lah, ya kan, ngerusak, udah petani susah, dikasih pupuk palsu yang ngerusak lagi. Lu matiin rakyat gitu. Ya kan? Pokoknya kita dukung lah. Prabowo kalau mau basmi korupsi, gua dukung 100%. Rakyat harus dukung gitu. Oke, semangat gua lihat kemarin. Jadi sambil lihat market, kita tunggu malam ini ya kan. Juga di Amrik lagi tajam antara partai merah sama partai biru, gesekan. Nah, di Konoha, di Indo, gimana? Juga saya lihat, ya, jangan hati-hati. Ini satu lagi. Saya lihat kasus Pertamina, ya. Ahok cuap-cuap-cuap. Terus diserang lah. Lu nggak usah pahlawan ke saya. Padahal bukan konten, sengaja dibuat runyam, rakyat tergiring ke opini-opini mereka. Padahal intinya kalian rakyat push, perhatikan itu kasusnya, giring sampai ke pengadilan, jaga, jangan temakan opini-opini politisi-politisi itu.
yang begini, yang mau si Ahok begini, mau buktikan semua di pengadilan. Dia bilang dia ada ini itu, buktikan, bawa ke kejaksaan kalau Anda punya bukti gitu. Ya kan? Dan biar terbuka gitu. Jadi jangan temakan ini itu, lebih fokus ke inti kasusnya. Bagaimana mereka korupsi, bagaimana mereka main, dan kawal jangan sampai nanti hukumannya ringan lagi. Itu poinnya. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Jumat ini. Ya, buat teman-teman Muslim, jangan lupa, jangan tinggal sholat Jumatnya dan puasanya. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.